warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua PPDI Kabupaten Purworejo, Pak Irwan, beserta seluruh jajaran pengurus PPDI Kabupaten Purworejo yang kita banggakan. Yang kami hormati Bapak Kapolres yang hari ini diwakili oleh Pak Supri, yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Miraba, Bapak Ketua Polosoro yang kami hormati, beserta seluruh jajaran Polosoro, rekan-rekan perangkat desa, rekan-rekan kepala desa, maupun seluruh hadirin yang hari ini hadir dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Yang kami hormati juga rekan-rekan awak media yang hari ini hadir bersama kita semua. Pertama dan utama, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan kita dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, sehingga kita semua masih diizinkan siang hari yang berbahagia ini untuk bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat dan kurang suatu apapun. Bapak Ibu yang Allah hormati, memiliki perbedaan nanti ada unsur barang ini pun telah dilakukan. Yang ketiga, matur nuwun dengan dalam dialog, karena ini masih di dalam suasana dan jamal, maka izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan juga saya selaku ketua DPRD mohon maaf kepada rekan-rekan kepala desa, perangkat desa semuanya, kepada PPDI apabila selama ini kita bersilaturahmi, selama ini kita berkomunikasi, banyak kesalahan yang telah dilakukan baik sengaja atau tidak disengaja. Saya mengulang bisnis untuk banget sami. Mugi-mugi silaturahmi kula panjenengan tidak terhitung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Ketua, ini sesuai dengan undangan yang diaturkan. Dan terus kalau lihat teman-teman semuanya ngomong saat itu perangkat-perangkat pokoknya akan sebuah kepemimpinan, termasuk Pak Ketua PPDI kita mau meeting karena itu bukan polisi ini baku Pak. Ternyata setelah saya akan pilih dan Pak, kalau siltap tidak dibayar-bayar juga ini. Ada orang pimpinan yang mentok asmo Pak. Dan sukses. Ya, mugi-mugi dari pertemuan kata lagi insya Allah ke depan perbaikan bersama, sehingga setidaknya untuk teman-teman ini penghasilannya bisa dibayarkan secara tetap. Jenis siltap itu yang penghasilan tetap. Jadi saat ini siltap itu penghasilan dari peratapan. Orang ngerti itu tuh apa? Menurut Pak. Nah, insya Allah ke depan ini harus kita selesaikan bersama-sama. Dan Bapak Ibu, saya yakin saya berdiri di sini tentu saya memahami betul kesulitan-kesulitan yang dihadapi Bapak Ibu semua terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan nabi siltap yang tidak tetap ini. Nah, insya Allah ke depan bagaimana untuk gambaran ke depan teman-teman perangkat. Alhamdulillah sebenarnya ada peluang di sana. Walaupun tahun ini sudah naik 8%. Betul ya Bapak Ibu ya? Belum dibayar. Jadi Bapak Ibu, Bapak Presiden Jokowi pada saat menyampaikan RUU APBN tahun 2024 di bulan Agustus yang lalu, tahun 2023 yang lalu di hadapan sidang DPR dan MPR, Pak Presiden menyampaikan terkait dengan RUU APBN. Di sana diamanatkan bahwa gaji PNS ini tahun ini dinyatakan naik sebesar 8%. Maka sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2018 bahwa
gaji atau penghasilan tetap Bapak Ibu ini mengacu kepada PNS golongan 2A. Untuk rangka 100%, rekan-rekan sekretaris bisa ini nilainya 110 dan kemudian kepala desa 120%. Nah, maka ketika gaji PNS naik yang menjadi acuan dari penghasilan Bapak Ibu semua, ini otomatis mau tidak mau anaknya harus naik lah. Karena tidak mungkin ketika gaji 2A naik, sedangkan di PP 11 2018 menyampaikan bahwa gaji perangkat minimal adalah 100% atau setara dengan gaji PNS golongan 2A. Nah, ketika kita bicara minimal, maka sebenarnya skema kenaikan ini dimungkinkan nggak Pak kalau kita tidak ambil skema minimal? Ya sebenarnya secara aturan mungkin, kan dokter itu. Artinya kalau kemudian perangkat tidak jadi 110%, kemudian ditarik 120% dari golongan 2A, kepala desa 130%, boleh nggak secara aturan? Kalau kita bicara regulasi boleh, betul Bapak Ibu? Mudah-mudahan boleh. Dan turun boleh betul. Nah, kemudian skema yang pertama. Kemudian setelah RUU APBN bahwa Pak Presiden mengeluarkan gaji PNS naik, maka kami di daerah tugas pokok fungsinya di WRD apa Pak? Kemudian bersama dengan Bupati Purworejo. Nah, Bupati punya tim yang namanya TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Kami di DPRD punya tim yang namanya Badan Anggaran. Maka ini berhubung TAPD dengan Badan Anggaran. Maka setelah berhubung ketemulah untuk mencukupi kenaikan 8% di 2024, ini kali boleh dihentikan seperti itu. Maka banyak pertanyaan kemudian, Pak, kenapa proyek Minizu di 2024 tidak dilanjutkan? Kenapa kemudian proyek hotel di 2024 belum dilanjutkan? Ini salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan kenaikan 8% dari teman-teman PNS maupun teman-teman perangkat desa. Jadi walaupun saya mau ini materi kebayar, insya Allah di 2024 yang belum kebayar, besok penerimaannya sudah naik 8%. Jadi saya mau ngerokoknya sukses, ya besok sudah asmo. Dan rekor ini caranya akan juga besok ganti Samsung paling banyak Redmi dan dokter. Nah dokter ibu-ibu mau naik benda FIFA yang besok paling banyak satu kursi ya. Terus ibu ya. Nah rekor namanya. Sebenarnya ada celah lain. Celah lain Bapak Ibu kalau membaca undang-undang desa kemudian di pasal 54 atau 55 ayat 4. Di situ sebenarnya kepala desa dan perangkat desa itu bisa dianggarkan yang namanya tunjangan, tunjangan istri, tunjangan anak, tapi istri satu Pak. Kalau istri dua, yang kedua tidak mendapat tunjangan. Kalau dokter ini sudah dua kali Pak. Kalau saya ngomong banyak Pak dari Pak, sampai seluruh. Bukan sinkronisasi untuk belajar pakai wujud luar ini termasuk omega dan nah Bapak Ibu yang kami hormati, maka ketika kita bicara kenaikan kesejahteraan ini kita tidak bisa bicara secara sektoral dari kenaikan kesejahteraan perangkat dan kepala desa karena kebijakan kenaikan untuk kesejahteraan ini implikasinya dampaknya masih ke APBD. Maka jalan satu-satunya adalah bagaimana pemerintah daerah mengupayakan bahwa pendapatan asli daerah kita bisa meningkat. Sehingga Bapak Ibu ini butuh sinergi bersama Pak. Tidak bisa kemudian pemerintah daerah menjot PAD kabupaten ini tanpa kerjasama dengan teman-teman yang ada di desa. Nah skema kenaikan PAD ini apa contohnya? Maka ketika kita bicara Kabupaten Purworejo, Bapak Ibu mesti pun paham. Kali ini besoknya semua paling matang tidak, tapi saya susun itu mesti paling matang yang tani, yang ternak, yang saya buat benteng alas, itu mesti paling matang. Tapi betul ini, kalau dagang atau mau tani dan besoknya jenang mesti akan yang tani. PNS akan yang tani dan besoknya jenang mesti akan
petani. Maka ketika kita berupaya untuk menaikkan pendapatan asli daerah Kabupaten Purworejo, kita lihat duitnya Purworejo ini jadi apa Pak? Hasil utamanya Purworejo ini sebenarnya apa? Karena kita lihat dari produk domestik brutonya Purworejo, PDB-nya Purworejo itu terbesar adalah sektor pertanian. Pertanian dalam arti luas, artinya pertanian, peternakan, perhutanan. 90% dari Purworejo ini disebut semua sektor pertanian. Maka ketika kita berupaya untuk menaikkan pendapatan asli daerah, sektor yang harus kita kerjakan adalah industri pertanian. Dan kita akui sampai dengan sekarang, industri pertanian kita ini belum berjalan dengan optimal. Karena pertanian di wilayah Bapak Ibu saya yakin adalah masih pertanian yang sifatnya tradisional, belum terolah secara industri, dan mau tidak tahu sebagai orang tani ini kalah kalau skema mekanisme pasar bebas. Terus maksud ini perangkat kita mesti dikata sih jalan sawah karena beda. Bapak Ibu itu rata-rata orang tani itu kalah dari skema pasar. Wayang panen gabung mesti gede. Lagi caranya orang jadi sini kita potong. Maka sebenarnya kita butuh infrastruktur industrialisasi di pertanian. Bahwa Kabupaten Purworejo ketika kita besok menggelontorkan investasi, maka investasi kita haruslah di bidang pertanian. Kan bukan mungkin Pak, contoh Bapak Ibu penghasilan utamanya adalah misalnya dengan di Paro. Kita lanjutkan dulu ya. Nah Bapak Ibu, maka ke depan harus kita sektor pertanian. Nah sektor pertanian ini akan tetap hubungannya dengan Bapak Ibu yang ada di desa. Bagaimana kemudian industri pertanian kita bisa berjalan? Maka intervensi pemerintah saya pernah melewatkan. BUMD Kabupaten Purworejo ini kita harus punya BUMD yang bergerak khusus menangani industri pertanian. Sehingga kita bisa mengintervensi harga ketika pasar bebas ini tidak bisa berjalan. Kalau kita panen, bagaimana caranya petani kita ini harganya bisa terstabilkan. Tidak murni 100% dengan mekanisme pasar bebas. Kemudian yang kedua, kalau karena ngobrol dengan Pak Ketua PPD ini, beliau ada konsen yang menarik di desanya. Makanya kita tidak tantangan untuk pertanian. Wong tani itu mesti apa? Wajahnya tak dulu kan bibit penyakit ya. Terus bosan. Orang bibit itu kami mereka dulu biasanya koruptan. Dan yang utang mungkin pas-pasan yang jual saat-saatnya saya kalau punya utang. Buruh tani itu lah. Kerjaan ini bayarannya apa tuh? Tani panen, bayarannya panen. Kalau kan bayaran dulu bosan nggak ada apa? Bayarannya orang penting apa? Panennya industri panen kerjaan. Nah ini makanya harus berdepan karena Bapak Ibu ketika Bapak Ibu menginginkan peningkatan kesejahteraan, maka kita harus bicara pendapatan daerah. Nah ketika industri pertanian kita berjalan, insya Allah maka pendapatan daerah kita bisa meningkat. Soalnya kita akan di BUMD. Dan skemanya bagaimana? Skemanya adalah pembiayaan dan pertanian tani. Maka ini kalau kemudian sistem ini bisa kita jalankan, kita butuh kerjasama dengan Bapak Ibu yang ada di desa. Mergo sing duwe data petani aktif, sing duwe data buruh tani, sing duwe data hektar, itu saya yakin dengan KPP akan bisa dengan alhamdulillah. Terus dokter, alhamdulillah mau KPP akan dapat tolong jaga ini kok. Dan dengan KPP itu dengan tani itu. Maka skemanya adalah Bapak Ibu harus bagaimana caranya ke depan membantu agar pendapatan daerah kita meningkat. Karena korelasinya ketika pendapatan daerah meningkat, APBD kita naik, maka tadi tunjangan atau kenaikan dengan supaya tidak sesuai minimal golongan 2 itu bisa kita tingkatkan. Kira-kira Bapak Ibu sudah pendapatan ini tidak boleh. Maka ketika pendapatan kita mau naik, jalan satu-satunya adalah bagaimana APBD kita yang angkanya juga naik. Karena bukan APBD kita dari tahun ke tahun semakin berat. Bapak Ibu besok namanya P3K. Terus dokter, P3K itu amalnya
bayangan kita dalam murni penggajiannya dari APBN. Ini pemerintah pusat jadi ternyata bentuk skemanya dari APBN. Negasi data itu kemudian mengulangi diambil dari BKU-nya kabupaten kota. Jadi pemerintah pusat dan BKU ini soal penugasan Pak. Kami kali dengan lah. BPD soal penugasan ini kan diberikan BKU. Ini soal penugasannya 64 miliar adalah untuk membayar gaji BPD. Sehingga BKU kita yang tadinya misalnya 250 miliar, mau tidak mau per tahun ini harus dikurangi. Pembayaran dengan DD itu kan juga dari Pak Ketua dana dekonsentrasi pada desa. Mereka sampai penugasannya lakukan Bapak Ibu. Nah ini kurang lebih sama. Sehingga jalan satu-satunya ketika kita kabupaten Mandiri untuk supaya bagaimana meningkatkan kesejahteraan Bapak Ibu, bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan masyarakat, maka yang bisa kita lakukan dari Mandiri ini adalah meningkatkan PAD-nya Kabupaten Purworejo. Meningkatkan PAD-nya bagaimana ya tadi. Nah yang kedua, meningkatkan PAD dari mana? Dari sektor pajak Pak. Pajak kali mungkin oleh PBB. Nah, Bu, jadi mau tidak mau, negara manapun, termasuk Indonesia, itu penghasilan utamanya masih dari sektor pajak. Maka pajak yang menjadi kewenangan daerah salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, ini ngobrol kaitan perangkat primbon kanannya supaya umat daerah ini bisa disiplin dalam membayar PBB. Itu salah satu opsinya. Tapi tadi opsi yang utama adalah bagaimana kita meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga harapan kita ini sudah senang Pak. Pulau Saresan itu jadi senang. Oleh gaji perangkat Pak Sarek gaji itu sanksi rugi kosongan, rugi ya senang Pak. Itu Pak Sarek itu senang betul Pak. Ya minimal ya rugi kosongan ya kita sudah mengatur lah. Minimal. Nah harapannya apa lagi Pak? Harapannya ya paling kabupaten sekitar lah. Ketika kemarin mau lebaran paling tidak teman-teman perangkat tinggi harus bisa duit gaji ke-13 atau THR. Terus ini, nah ini bodoh gajinya mau THR Pak. Tapi bodohnya sih bodoh. Jadi Bapak Ibu, mungkin nggak? Mungkin. Ini sebenarnya mungkin kita lakukan dan tidak lakukan. Maka tata kelola PBB ini harus kita benahi secara sistematis tata kelola PBB kita yang harus diperbaiki, mana yang menjadi skala prioritas ini harus betul-betul kita perbaiki, sehingga arah pembangunan ke depan itu kita menjadi lebih jelas. Maka Bapak Ibu, bahwa hari ini teman-teman PBB ini bersama rekan-rekan perangkat bisa hadir, alhamdulillah, makanya ini menjadi PR kita bersama. Jadi nama IDW yang tuntut maka kewajiban kita juga harus kita penuhi. Nah bagaimana kewajiban kita penuhi, maka tadi Pak, bagaimana teman-teman desa ini melalui inovasi di desanya ini bisa membantu peningkatan PAD Kabupaten Purworejo. Bagaimana teman-teman desa ini harus konsen di bidang pertanian, bagaimana teman-teman di desa yang punya potensi desa wisata ini bisa betul-betul menggarap desa wisatanya. Ini adalah upaya-upaya untuk menaikkan pendapatan asli daerah. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, kerja ini tidak bisa dilakukan oleh hanya eksekutif bupati dan BPD, tidak bisa hanya dilakukan di lembaga legislatif, tetapi ini harus menjadi kerja bersama antara eksekutif, legislatif, dan juga pemerintah otonom dari pemerintah desa. Sehingga harapan ke depan untuk kesejahteraan masyarakat termasuk kesejahteraan perangkat ini bisa kita naikkan. Kemudian yang kedua, tadi saya bicara hak dan kewajiban. Tentu saya juga menyadari Pak, ini menuntut kewajiban maksimal kalau masuk perangkat itu bisa manggen. Oh gaji belum teko kan tenang. Kita pemerintah daerah bisa mencapai gaji yang solid. Kita menuntut kewajiban HP yang gede ini kalau sudah tinggi. HP itu ditompok untuk kewajiban. Jadi kadang Pak perangkat itu terkonek. Balai desa barang itu sok boleh pasar kalau itu narik dengan Pak Anton ini kadang aman ya kalau Pak Bode itu narik boleh nambah dan boleh nambah
Jadi kalau bukan main itu kalau hari yang peduli kan bukan. Jadi kalau orang ubah di orang mana, maka ke depan ini menjadi PR kita bersama. Dan sebenarnya bukan hal sulit lah. Ketika mungkin bagaimana si otak ini bisa kita apa? Ibaratnya sifatnya betul-betul menjadi penghasilan tetap yang diberikan secara reguler. Jadi tinggal bagaimana politika lebih kita, bagaimana kemampuan dari pimpinan daerah kita untuk bisa secara berkomitmen secara penuh melalui OPD-OPD-nya untuk bisa menertibkan. Karena tidak mungkin kita bicara hak dan kewajiban, tidak mungkin kita menuntut kewajiban, sedangkan hak dari Bapak Ibu semua terkadang pemilihannya juga masih belum maksimal. Maka Bapak Ibu, saya harap ke depan bersama-sama mari kita perbaiki kinerja kita perbaiki, insya Allah semoga apa yang diharapkan teman-teman ini bisa meningkat, apa yang diinginkan oleh teman-teman semoga ini bisa tercapai. Ibu semua, terutama khususnya terkait kesejahteraan. Tapi tadi saya juga sampaikan terkait kesejahteraan ini tentu kita tidak bisa hanya bicara hak, maka kewajiban kita semua monggo kita menaikkan, kita tingkatkan pendapatan asli daerah dan gotong royong dari pemerintah desa dan pemerintah kabupaten yang harus kita perkuat. Dan saya doakan semoga Bapak Ibu AGD nyambut damel, AGD bertugas, mugi-mugi supaya diparingi lancar, mugi-mugi supaya diparingi sehat, dan paling penting mugi-mugi diparingi kuat. Lek rokok sukses karena lajimu yang mugi-mugi diparingi kuat. Ibu mawon dari namula sepeda beli bawa bilik agene kula sesakutan agene kula silaturahim kali Bapak Ibu sedaya kakang kalepatan kula nyuwun agung sing samudra parang sami kula akhiri akhir kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu dua pertanyaan dengan istirahat dari sebelah kanan satu, sebelah kiri satu pada waktu ini monggo nanti kita istirahat. Dari sebelah sisi kanan mungkin ada yang akan disampaikan pada Pak Ketua Dewan, monggo. Sudah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengurus jalan PDI Kabupaten Purworejo, seluruh tokoh bersama kita kabupaten yang ada amanat untuk tadi saya katakan Bapak terima kasih seluruh kepala PDI Kabupaten Purworejo yang sangat berbudi dan juga rekan-rekan perangkat semua yang saya hormati. Perkenalkan saya Oli Karo Umum Desa Danioso. Terima kasih sekali dengan adanya perubahan undang-undang dari nomor 6 ke nomor 3 tahun 2024, di mana mungkin kalau kita belajar di daerahnya seperti dikatakan bahwa ketua PDI tadi belum begitu maksimal mengakomodir semua perangkat desa. Diharapkan sebagai turunannya nanti perubahan dari PP nomor 11. Kami hanya ingin bahwa betul-betul di Kabupaten Purworejo ini nantinya akan muncul dari lembaga perbu yang betul-betul bisa menjadikan kami perangkat desa tidak di tingkat abu-abu. Kami selama ini ada di Kepulauan, di mana kami dituntut untuk sebagai setara dengan PNS 2A.
namun mungkin kesejahteraan dan makanya belum sampai itu. Maka kami hanya menitipkan pada Bapak satu Ketua DPRD, betul-betul dalam masa ini tolong kami perangkat desa diposisikan dengan jelas, jangan diprediksi abu-abu. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua nanti sekalian saja jawabnya dari yang sudah ini, mohon tidak ada. Oh selamat nanti cuma satu Pak. Jadi menurut Pak Tri tentu terkait dengan undang-undang ini kan sudah final. Yang bisa kita perjuangkan adalah dukungannya yaitu perubahan PPSD yang sudah dilakukan. Nah, maka kami ingin mengajak dengan perwakilan PDP di Purworejo untuk bisa bersama-sama dengan kami di DPRD untuk bisa difasilitasi Pak. Saya kira titik sektornya di Kementerian Desa itu kita bisa bersama-sama untuk menyampaikan aspirasi. Ya itu tidak bisa semua, mungkin hanya perwakilan Pak. Jadi supaya perjuangan ini menjadi perjuangan bersama. Karena tidak hanya dilakukan oleh PDI Kabupaten Purworejo, tapi insya Allah ini bisa menjadi sebuah gerakan yang sifatnya nasional. Nah itu Pak Ketua PPD kan jaringannya dengan teman-teman PPD dari kabupaten maupun provinsi, saya kira bisa berkomunikasi dan agenda ini menjadi agenda nasional. Jika perubahan ini kita dorong, apabila kita berangkat ke Jakarta bersama teman-teman, ya sifatnya tidak dimulai. Mungkin kita nanti operasi, ketemu di Kemendes, itu sifatnya adalah kita mendorong. Tapi kita mendorong ini tentu butuh dorongan yang lain dari daerah lain. Maka juga kami tidak pesan supaya PPD Kabupaten Purworejo untuk aktif berkoordinasi dan berkomunikasi dengan PPD daerah lain supaya ini menjadi agenda nasional. Dan saya yakin kemarin pada saat lapor Dato' pasti saya yakin ini pasti bisa dipergalih dari beberapa di provinsi. Dan insya Allah kalau nanti kita dorong ke sana sifatnya adalah menguatkan atau hubungan terhadap perubahan PP ini supaya teman-teman perangkat desa ini mengatur untuk memanfaatkan sampai perubahan peraturan seperti itu. Khususnya sifatnya yang masih abu-abu ini kan statusnya harus kita perjelas ke depan agar kesejahteraan ini bisa terjadi. Salah satu dasarnya adalah untuk alur hukumnya ini harus kita perjelas. Mungkin saya kira itu Pak Klik atau mudah-mudahan masukannya. Monggo saya kembalikan kepada moderator. Jadi saya kira cukup ya Bapak Ibu. Saya kira untuk rapat yang cukup. Dan mohon kepada Bapak Ibu nanti setelah saya kira kita bersama dulu. Karena insya Allah untuk lagi akan hadir di tingkat KPK tapi minimal jam 1 ini. Jadi nanti kita partisipasi di sana terus nanti menghubungi dengan Bapak. Dan kemudian dari kami bagi para maaf tapi kami kembalikan kepada pembicaraan. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Selatan Sekretaris PDI Kabupaten Purworejo.